Ada dua pria yang tak pernah kalah. Ada satu gadis yang tak ingin terlibat. Dan ada sebuah perasaan yang perlahan mengubah segalanya. Selamat datang di kisah di antara dua senior. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap part dari perjalanan Aksana, Revan, dan Keisha. Karena percayalah, kisah mereka baru saja dimulai. Bab 26, undangan yang sama. Akhir pekan akhirnya tiba. Sejak beberapa hari lalu, Keisha sudah menyimpan poster pameran teknologi kampus di galeri ponselnya. Sebenarnya, ia tidak terlalu memahami dunia teknologi. Namun rasa penasarannya cukup besar. Terlebih saat Revan menceritakan berbagai proyek yang akan dipamerkan dengan semangat yang jarang ia tunjukkan. Pagi itu, Keisha tiba di kampus lebih awal. Suasana sudah ramai meski matahari belum terlalu tinggi. Berbagai stand berdiri di sepanjang aula utama. Mahasiswa dari berbagai fakultas terlihat antusias berkeliling. Keisha, sebuah suara memanggil dari kejauhan. Keisha menoleh. Revan melambaikan tangan sambil berjalan mendekat. Hari itu ia mengenakan kemeja hijau shake dengan kaos putih sederhana di dalamnya. Tampil santai, namun tetap rapi. Kak Revan, datangnya cepat juga. Soalnya penasaran. Revan tersenyum. Bagus, berarti aku nggak salah ngajak. Mereka mulai memasuki area pameran. Sejak awal, Revan terlihat sangat menikmati hari itu. Ia menjelaskan berbagai alat dan inovasi dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami Keisha. Dan yang membuatnya senang, Keisha benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar mengangguk sopan, tetapi benar-benar tertarik. Oh, jadi alat ini bisa mendeteksi kebocoran gas otomatis. Ya, keren banget. Melihat mata Keisha berbinar, Revan ikut tersenyum. Entah kenapa, perasaan hangat itu kembali muncul. Perasaan yang selalu hadir setiap kali ia berada di dekat gadis itu. Mereka berpindah dari satu stan ke stan lain. Sesekali tertawa, sesekali berdebat ringan. Bahkan sempat mencoba simulasi virtual reality yang membuat Keisha hampir kehilangan keseimbangan. Untung Revan sigap menahannya. Hati-hati, Keisha langsung tertawa malu. Untung gak jatuh, nanti viral satu kampus. Kak Revan, mereka sama-sama tertawa. Untuk sesaat, hari itu terasa sangat menyenangkan. Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Saat sedang memperhatikan salah satu proyek unggulan Fakultas Teknik, seseorang tiba-tiba berdiri di samping mereka. Kayaknya aku agak telat. Keisha langsung menoleh. Kak Aksana. Aksana tersenyum santai. Hari itu ia mengenakan kemeja biru muda dengan lengan digulung. Tampil lebih santai dibanding biasanya. Namun aura berwibawanya tetap terasa. Wah, kata Revan. Ketua ekonomi ternyata benar datang. Katanya ada pameran yang wajib dilihat. Jawab Aksana tenang. Lagi pula aku sudah terlanjur penasaran. Tatapan singkat antara kedua senior itu berlangsung beberapa detik. Sama-sama tersenyum. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menyadari keberadaan satu sama lain dengan cara yang baru. Akhirnya mereka bertiga berjalan bersama. Dari satu stan ke stan berikutnya. Tanpa sadar, beberapa mahasiswa mulai memperhatikan. Itu ketua ekonomi kan? Yah, yang satu ketua teknik. Terus cewek itu siapa? Nggak tahu. Tapi kok mereka berdua nemenin dia? Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Namun ketiganya sama sekali tidak menyadarinya. Atau mungkin, memilih untuk tidak peduli. Menjelang siang, mereka berhenti di area taman kampus. Angin sejuk berembus pelan. Banyak mahasiswa duduk di bawah pepohonan sambil menikmati suasana akhir pekan. Aku beli minum dulu, kata Keisha. Aku ikut, ucap Revan. Aku juga, sahut Aksana. Namun saat sampai di kasir, terjadi hal yang membuat Keisha tertawa. Dua tangan menyodorkan uang secara bersamaan. Revan dan Aksana. Mereka saling menatap, lalu sama-sama terdiam. Situasinya terasa sedikit canggung. Aku masih bisa bayar sendiri, Kak, ucap Keisha sambil terkekeh. Revan langsung menarik tangannya. Oke, aku kalah cepat. Padahal aku duluan. Balas Aksana. Kata siapa? Menurutku. Kini ketiganya tertawa. Namun setelah kejadian kecil itu, baik Aksana maupun Revan mulai memahami sesuatu. Mereka memang sedang menuju tujuan yang sama. Sore hari,
Pameran hampir selesai. Mereka berjalan menuju gerbang kampus. Langkah terasa lebih lambat dibanding pagi tadi. Mungkin karena lelah, atau mungkin karena tidak ingin hari itu cepat berakhir. Ternyata Seroya, kata Keisha. Tuh kan, jawab Ravan bangga. Aku nggak pernah salah rekomendasi. Aksana menggeleng sambil tertawa. Percaya dirinya tinggi sekali. Tentu, jawab Ravan santai. Melihat keduanya saling bercanda membuat Keisha ikut tertawa. Namun jauh di dalam hati, baik Aksana maupun Ravan sedang memikirkan hal yang sama. Mereka sama-sama menikmati hari itu. Dan sama-sama berharap akan ada hari berikutnya. Saat mereka bisa kembali berjalan bersama Keisha. Karena tanpa disadari, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Bukan lagi rasa penasaran, bukan lagi perhatian biasa, melainkan sesuatu yang mulai mengisi ruang dalam hati mereka. Dan kali ini, tidak ada satupun yang berniat mundur, bersambung. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.